Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Baik, langsung saja perkenalkan. Di sini kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai bea materai guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu perpajakan. Tanpa berlama-lama, langsung saja simak video kami ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Marantika Puspaningati dengan NIM 0418103227 akan menjelaskan mengenai pengertian dan tarif-tarif bea materai. Baik, langsung saja. Apa sih bea materai itu? Jadi, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Namun, ada juga definisi lain yang mengatakan bahwa bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut telah ditandatangani pada pihak yang bersangkutan. Nah, seperti itu definisi dari bea materai. Next, kita ke tarif-tarif bea materai. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 ditetapkan bahwasanya tarif bea materai yang berlaku saat ini ialah tarif 3.000 dan tarif 6.000. Besarnya tarif tersebut tergantung dari jenis dokumennya. Seperti pada tarif 3.000 dikenakan atas dokumen antara lain surat-surat berharga seperti wesel, efek, cek, bilet giro dalam harga berapapun dengan nama dan bentuk apapun, serta pada surat yang memiliki harga nominal lebih dari 250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta. Sedangkan pada tarif 6.000 dikenakan atas dokumen antara lain surat perjanjian, akta-akta notaris termasuk salinannya, dan pada surat yang memiliki harga nominal lebih dari 1 juta. Nah teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristianto Dwi Cahyono, NIM 0418101033. Saya akan menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang terutang bea materai. Yang pertama, dokumen yang dibuat oleh satu pihak. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri. Saya akan menerangkan tentang dokumen yang tidak dikenakan bea cukai. Yang pertama, surat penyimpanan barang. Yang kedua, konsumen. Yang ketiga, surat angkutan penumpang dan barang dan lain-lain. Yang keempat, segala bentuk ijazah. Dan yang kelima, tanda terima gaji atau uang tunggu atau pensiun atau uang tunjangan. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Ramadhani, NIM saya 0418103007. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan benda materai. Sebelum kita mengetahui tentang penggunaan benda materai sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah materai tempel dan yang kedua adalah kertas materai. Di sini saya ada contoh materai tempel. Ini adalah materai tempel. Jadi penggunaan materai tempel ini, pertama, materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Yang kedua, materai tempel direkatkan ke tempat tanda tangan yang akan dibubuhkan. Yang ketiga, pembubuhan tanda tangan disertai dengan tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan menggunakan tinta atau sejenisnya. Jadi sebagai tanda tangan benda di atas materai dan sebagian lagi di atas kertas dokumen. Dan keempat, jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas
semua materai tempel dan sebagian di atas kertas dokumen. Perkenalkan, nama saya Riris Octavia Enatus Soliha, NIM 0418810336. Saya di sini akan menjelaskan tentang pematerai kemudian. Pemateraian kemudian merupakan salah satu cara pelunasan biaya materai yang dilakukan oleh penjabat pos atau permintaan pemegang dokumen yang biaya materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Pemateraian kemudian dilakukan atas satu dokumen yang semulanya tidak terutang biaya materai, namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Dan yang kedua yaitu dokumen yang biaya materainya kurang atau tidak dilunasi sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga yaitu dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handoko, NIM 0418103113 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sanksi-sanksi biaya materai. Dalam biaya materai ada dua sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi biaya materai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari biaya materai yang tidak atau kurang bayar tersebut. Sanksi administrasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, untuk pegawai negeri sipil dapat diberlakukan dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, yaitu berupa teguran lisan, penundaan kenaikan gaji berkala atau jabatan, dan yang paling berat adalah pemberhentian. Dan untuk si penanggung jawab sanksi administrasi ini adalah pemegang dokumen. Sanksi pidana. Sanksi pidana dikenakan jika seseorang dengan sengaja melakukan pemalsuan atau peniruan kertas materai dan tanda tangan yang perlu untuk mengesahkan materai, atau dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan dan memasukkan ke Indonesia sebagai materai palsu, dan juga menggunakan atau menjual, menyerahkan, menyediakan untuk dijual di Indonesia materai tersebut dengan merek dan capnya telah dihilangkan, jadi seolah materai tersebut belum pernah dipakai, atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dengan melawan hak yang telah ditentukan, dengan sengaja menyimpan bahan atau peralatan yang diketahui untuk meniru atau memasukkan benda materai. Sanksi pidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian hukum, maka dapat dihukum kurungan penjara sesuai dengan pasal 235 KUHP dengan kurungan penjara paling lama 7 tahun penjara. Dan si penanggung jawab sanksi pidana ini menunggu keputusan pengadilan yang telah disahkan. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.